Jadi di video kali ini kita akan belajar tentang tipe data. Langsung aja kita buka IntelliJ IDEA-nya. Kita buat new project. Di sini langsung next lagi. Kasih nama projectnya tipe data. Enter langsung. Nah, di sini kita buat kelas Java-nya. Kita kasih nama main. Jadi main kelas main.java. Kita buat metode utamanya PSVM biar menyingkat. Nah, di sini kita akan belajar tipe data ya. Tipe datanya itu ada berbagai macam. Yang pertama itu misalnya adalah char. Char ini karakter ya, jadi dia hanya bisa menyimpan satu buah huruf saja. Misalnya kita kasih nama karakter. Jadi dia hanya bisa menyimpan satu huruf saja. Misalnya A atau B. Kalau misalnya dia banyak seperti ini ABCD, akan ada error ya. Di sini keterangannya too many characters. Jadi dia hanya bisa menyimpan satu karakter aja atau satu huruf saja. Jadi koma. Selanjutnya tipe datanya itu adalah integer. Integer ini tipe data yang menyimpan angka atau bilangan bulat. Jadi misalnya seperti ini, integer bilangan bulat nama. Jadi di sini tipe datanya, di sini nama variabelnya. Yang sebelah kiri ini adalah tipe datanya, sebelah kanan adalah variabelnya. Di sini kita bisa menyimpan bilangan bulat, misalnya 1000. Nggak cuman positif, dia juga bisa nyimpan negatif. Bilangan bulat tapi tidak bisa pecahan, misalnya 1000,5 gitu, seperti itu tidak bisa. Akan ada error ya. Not a statement. Lalu nah, di sini selanjutnya ada float, di mana dia menyimpan bilangan desimal atau pecahan desimal. Sini misalnya adalah 10,5. Nah, tapi kalau float di sini harus ada titik 0f. Oh, sorry. Sini ini akan. Nah, jadi di sini komanya di sini 10,5 berarti 10.5f. Floatnya ini, f-nya ini menandakan kalau dia float. Jadi dia akan menyimpan nilai sebesar 10,5. Selanjutnya setelah float ada yang namanya double. Double ini sama seperti float, sama-sama menyimpan bilangan desimal. Bedanya si double ini bisa menyimpan koma atau digit yang lebih besar. Jadi bilangan double ini bisa menyimpan misalnya 10,5 juga, tapi dia tidak perlu ada f-nya di belakangnya. Jadi bisa langsung 10,5 tanpa ada f-nya. Sedangkan kalau float, dia harus ada f-nya untuk menandakan dia float di belakangnya sebelum titik koma. Selanjutnya, setelah itu ada yang namanya string. String ini beda sendiri dengan tipe data yang lainnya. Dia menggunakan huruf kapital di kata pertamanya. Nah, di sini kita kasih nama misalnya kata. Dia bisa menyimpan beberapa kata. Misalnya di sini saya simpan hello world juga. Hello world seperti sebelumnya. Hello world. Nah, bedanya si string dengan char ini adalah kalau char hanya menyimpan satu buah huruf, sedangkan si string bisa menyimpan berbagai macam huruf. Jadi dia bisa membuat sebuah kalimat atau kata dan lain-lainnya. Di sini tidak hanya huruf juga, bisa angka. 2, 3 misalnya. Lalu setelah itu ada tipe data yang namanya boolean. Boolean ini berbeda dengan tipe data yang lain. Kalau tipe data yang lain tuh menyimpan sebuah huruf atau angka. Kalau boolean ini menyimpan sebuah, bisa dibilang status. Jadi dia hanya bersifat true atau false. Jadi dia bersifat benar atau salah. Misalnya saya kasih boolean apakah benar, dia hanya bisa menyimpan nilai yang namanya true atau false. True itu ketika kondisinya benar, dan false itu salah ya, sesuai arti dari bahasa Inggrisnya. Jadi dia hanya bisa menyimpan true atau false saja. Oke, untuk tipe data yang digunakan kali ini hanya ini saja yang sering digunakan atau primitifnya dari tipe data dasarnya.
Jadi dari tipe data yang baru saja kita pelajarin, kita akan coba untuk mengoutputkan hasilnya ya, atau nilai yang disimpan di dalamnya. Saja kita ketik system.out.println. Di sini tidak perlu ada itu, kita pakai ini aja, karakter. Karakter ini nama variabelnya ya. Jadi untuk mengeluarkan isi dari tipe data yang isi dari variabelnya, kita pakai nama variabelnya karakter. Terus selain itu ada bilangan bulat. Setelah bilangan bulat ada bilangan desimal. Setelah bilangan desimal ada bilangan double. Bilangan double ini tipenya double tadi. Lalu kata, kita akan mengeluarkan hello world 1, 2, 3 nya ya. Jadi ya kita akan mengeluarkan isi kata. Jika dia sudah dipakai atau variabelnya sedang digunakan, warnanya akan berubah ya. Jika belum digunakan, warnanya akan menjadi abu-abu, dan ketika sudah digunakan akan menjadi warna putih. Lalu ada apakah benar. Oke, jalankan menggunakan logo play ini, run main.main. Nah, jika sudah dikeluarkan, ini ya, karena yang pertama dikeluarkan karakter, maka mengeluarkan A saja. Ini minus 1000 integer, dia akan mengeluarkan minus 1000. 10,5 F. 10 F-nya tidak keluar ya, karena F ini hanya menandakan kalau dia tipe datanya float. Double 10,5 juga. String kata hello world 1, 2, 3. Jadi dia bisa menyimpan apapun yang di dalam titik petik ini ya. Jadi yang antara petik ini akan disimpan di stringnya, di kata. Selanjutnya false. Si boolean apakah benar, dia nilainya false. Dia akan mengeluarkan kalau statusnya false.